Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kajian kita adalah Adabul Mufrad ya. Bab tentang taslimul khassah, tentang makruhnya mengucap salam kepada orang tertentu ya. Orang tertentu itu seorang gitu, orang khusus. Jadi kalau ada kumpulan orang lalu kita cuma nyalam sama seorang gitu. Nah itu apa namanya, makruh hukumnya. Nanti kita jelaskan. Kita ambil sini ya. Antari qala kunna inda Abdillah julusan faja'a adhinuhu faqala qad qamatis shalah faqama wa qumna ma'ahu fadakhalna al-masjid fara'an nasa ruku'an fi muqaddamil masjid fakabbara wa raka'a wa masyayna wa fa'alna misla ma fa'ala famarra rajulun musri'un faqala alaikumussalam ya Aba Abdirrahman faqala sadaqallahu wa ballagha rasuluh falamma sallayna raja'a fawalaja ala ahlihi wa jalasna fi makanina nantadhiruhu hatta yakhruja faqala ba'duna li ba'din ayyukum yas'aluh qala Tariq ana as'aluh fas'alahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina yadi sa'ah taslimul khassah wa fushu tijarah hatta tu'inul mar'atu zawjaha 'ala tijarah wa qat'ul arham wa fushuwil qalam wa zuhur syahadatiz zur wa kitmanu syahadatil haqqi. Jadi Nabi SAW bersabda bahwa di antara tanda kiamat ya, tanda kiamat itu sudah dekat, itu yang pertama adalah taslimul khassah, mengucapkan salam pada orang tertentu saja gitu. Ada kan orang ketika salaman atau mengucapkan salam itu orangnya banyak tapi yang dia tuju itu satu orang aja. Jadi nggak nyalamin yang lain yang dia tidak suka atau yang dia yang dia tidak mau salaman dengan dia gitu. Ya, itu diantara tanda kiamat. Orangnya banyak tapi yang dia salami orang tertentu saja dari kumpulan yang ada itu. Itu kan membuat tersinggung yang lain. Membuat tersinggung yang lain. Apakah itu boleh? Boleh, tapi makruh. Hukumnya makruh. Yang dibolehkan itu kalau kepada orang fasik ya. Jadi kalau ada kumpulan orang di situ, satu orangnya kita kenal orang jahat, orang fasik, itu enggak usah disalamin. Yang fasiknya enggak usah disalamin. Dan itu Nabi pernah lakukan itu ya, ketika salaman ada orang yang fasik itu sampai protes dia, ya Rasulullah kenapa kau nggak salam kepadaku ya. Kata Rasulullah, saya melihat di matamu ada amarah, aku melihat di matamu ada amarah, ada segala macam lah gitu. Inna fi ainaihi jamratun, jamrah itu bara api ya. Di matanya ada bara api. Nah, jadi kalau orang semacam itu ya, itu boleh tidak disalami. Dan kemarin sudah kita pelajari juga hukum tidak dianjurkan kita bersalam atau mengucap salam kepada orang fasik ya.
orang fasik. Waktu minggu keberapa kita pelajari waktu itu ya. Saya melihat, kata Rasul, aku melihat baina ainaihi jamrah, ya kan? Itu hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW pernah melewati seseorang rajulun, nggak disebut namanya, mutakhalliqun bi khuluq, berakhlak buruk. Fa nadhara ilaihim wa sallam alaihim, lalu Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di situ. Wa a'radu anir rajul, dan berpaling dari satu orang. Jadi Rasul mengucapkan salam kepada rombongan tapi berpaling dari satu orang. Faqala rajul a'radta anni ya Rasulullah. Tidak nyebut Rasulullah. Kamu berpaling dariku, kenapa tidak salam kepadaku itu? Qala baina ainaihi jamrah. Bahwa di matanya itu ada bara api. Itu orang fasik itu terlihat dari matanya. Orang fasik terlihat dari matanya. Itu ada bara api di matanya. Itu Rasul tidak menyalami dia, tidak mengucapkan salam kepada dia. Nah, kalau fenomenanya umum, ya, bukan karena orang fasik dikucilkan, memang harus dikucilkan, orang buruk tuh harus dikucilkan. Dalam arti kata dikucilkan tuh agar itu adalah shock terapi atau hukuman sosial ya, supaya dia berpikir kenapa orang-orang begini sama saya. Ya. Orang fasik kalau diperlakukan oleh sosialnya begitu, dia akan berpikir kenapa orang-orang seperti ini ya. Nah, dia berpikir. Nah, masalahnya zaman sekarang orang fasik itu dimuliakan. Orang fasik itu kadang dimuliakan, dihormati. Coba di kampung orang fasik, tukang minum atau tukang melakukan dosa besar, kemusyrikan bahkan, hanya karena dia punya jabatan itu dieluk-elukan, kan? Dimuliakan gitu. Nah, ini menjadi catatan buat kita bahwa kebiasaan memuliakan orang fasik itu adalah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kata beliau, inna bainana wa bainahu hurmah. Di antara pemisah antara kita dengan orang-orang fasik adalah tadi, tidak ada kehormatan, tidak ada penghormatan kepada mereka. Dari Hasan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laisa bainaka wa bainal fasik hurmatun. Tidak ada antara dirimu dengan orang fasik kehormatan. Artinya kita tidak dianjurkan menghormati orang fasik. Tetapi sekarang banyak kejadian, banyak situasi di mana orang-orang itu menghormati orang fasik. Harusnya orang fasik itu dihukum secara sosial supaya dia jera atau sadar ya. Dikucilkan dari masyarakat orang fasik itu, baru dia sadar. Jangan dihormati, jangan dilulukan, malah dihormati ya. Baik, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini adalah bahwa Nabi SAW mengingatkan di antara tanda kiamat yang pertama taslimul khassah, yaitu orang memilih siapa yang disalaminya, memilih gitu, bukan karena fasik tapi memilih gitu. Ya. Kita sering lihat di televisi fenomena orang itu ngajejer 10 tapi aya nu teu disalamin, padahal dia orang baik. Orang penting merelatif, orang baik lah. Orang baik. Ya. Yang kedua, di antara tanda kiamat itu sudah dekat, fusuwut tijarah. Banyaknya orang dagang. Banyaknya orang dagang. Nu dagang itu semakin riab gitu. Semakin siga sireum nu dagang. Hatta tu'inal mar'atu zaujaha, sampai para istri itu membantu suaminya berdagang. Hatta tu'in al mar'atu, sampai seorang istri tu'inu membantu zaujaha, suaminya, ala tijarah, berdagang. Jadi cing cirining tanda bahwa kiamat itu sudah dekat adalah para istri bekerja.
membantu suaminya nyari nafkah. Memang tidak apa-apa, memang tidak dosa, memang tidak salah, tetapi itu adalah tanda kiamat. Ya. Dan kita lihat itu di banyak tempat itu laki-lakinya di rumah ngingu manuk, ngusup, nyantai, istrinya yang bekerja, menggantikan peran suaminya. Fenomena lain adalah suaminya ongkang-ongkang kaki di lembur, istrinya disuruh kerja ke Arab. Suruh ke Arab, suruh ke Hong Kong, Taiwan, dan itu tidak sedikit menjadi problem sosial di sananya. Dalam arti kata berhubungan asmara dengan orang lain. Jadi praktek poliandri itu kerap terjadi gitu. Di lemburnya punya suami, di tempat perantauan punya suami. Kalau laki-laki tidak masalah ya, ini kalau perempuan. Laki-laki tidak masalah, kalau perempuan tuh masalah besar. Dan entah bagaimana itu problem seperti itu hanya ada dari Indonesia. Kalau negara lain yang dikirim adalah tenaga profesional, perawat, dokter ya. Atau kalau negara semisal dengan kita yang dikirim itu adalah laki-laki gitu. Bahkan negara yang jelas di bawah kita seperti Bangladesh, Sri Lanka ya. Atau lain-lain sebagainya, India gitu. Itu yang dikirim adalah prianya. Tidak ada perempuan yang dikirim ke sana. Nah, di kita yang dikirim adalah perempuan. Bukan tidak boleh, tetapi itu adalah pertanda bahwa memang dunia sudah tua, dunia sudah menuju kehancurannya. Jadi di antara fenomena menjelangnya hari kiamat itu banyaknya banyaknya yang dagang, dan bahkan perempuan itu sampai membantu suaminya untuk nyari nafkah. Tu'inu itu membantu ya, bukan menggantikan, apalagi kalau menggantikan gitu. Banyaknya perempuan membantu suaminya nyari nafkah. Itu adalah tanda sudah dunia menuju kehancurannya, menuju kiamat. Membantu, apalagi menggantikan gitu. Dan sekarang situasinya bukan hanya membantu, menggantikan peran suami bahkan. Ya, yang harusnya dia nyaman, duduk manis di rumah, mengasuh, mencintai, menyemai cinta dan akhlak kepada anak-anaknya, ini malah kebalikan atau bahkan membantu. Sekali lagi ini bukan tidak boleh, tetapi Rasulullah mengingatkan itu bagian dari fenomena tanda hari kiamat. Wa khusyuwul qalam, di antara tanda kiamat juga adalah khusyuwul qalam, banyaknya tulisan. Khusyuwul qalam itu bukan pulpen banyak ya, karena apa manfaat pulpen? Maka yang dimaksud dengan banyaknya kolam, banyaknya pulpen, pena, itu adalah banyaknya tulisan. Banyak sekali yang dibaca gitu, banyak sekali yang mesti dibaca. Membaca itu bagus, bagus sekali, sangat bagus. Bukan perintahnya iqra, bacalah. Kita umat yang pandai membaca. Tapi zaman sekarang yang dibaca itu banyak sekali, banyak sekali. Tiba-tiba kita merasa butuh baca berita, padahal apa manfaat berita? Jujur aja, apa manfaat berita? Tidak signifikan. Maksud saya untuk kemaslahatan kita dunia akhirat tidak terlalu penting-penting amat baca berita sebenarnya. Itu nyita pikiran, nyita waktu dan lain sebagainya. Bahkan yang wajib diperintahkan untuk baca itu Al-Quran, perhatiannya sedikit, ilmu sedikit, tetapi porsi untuk baca berita habis waktu kita. Jadi khusyuwul qalam, banyaknya tulisan, banyaknya karya tulis, itu juga bagian dari tanda kiamat.
Rasulullah SAW dalam perintahnya itu nyuruh kita khatam sebulan sekali kan Quran itu. Iqra'il Quran min kulli syahrin, bacalah Quran sebulan sekali khatam. Bukan sebulan sekali ngaji, tapi khatam maksudnya. Itu kalau salah makna hadis itu arti kalau makna tidak lihat syarahnya, Iqra'il Quran min kulli syahrin itu maca Quran mah sebulan sekali we. Salambar sabulaneun kan gitu. Atau saayat sabulaneun. Kan kalau dipahami Iqra' di situ mungkin, tapi maksud Nabi SAW Iqra'il Quran min kulli syahrin, ini hadis Tirmizi, baca Quran sebulan sekali itu maksudnya adalah sebulan sekali khatam. Bukan sebulan sekali bacanya. Dan sangat disayangkan bahkan ada yang seumur hidup belum pernah khatam. Dan selama ini bacanya itu terjemahnya. Padahal perintah baca Quran itu baca lafaznya. Baca lafaznya. Iqra'il Quran min kulli syahrin. Khatamkan Quran sebulan sekali. Kan gitu ya. Dalam hadis Ad-Darimi disebutkan ada 4 faedah kalau kita baca Quran, terutama di rumah. Karena Nabi melarang rumah kita dijadikan kuburan. Rumah yang dijadikan kuburan itu maksudnya adalah rumah yang tidak ada bacaan Qur'annya. La taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, ya kan gitu. Itu yang pertama, perintah Nabi untuk melarang kita menjadikan rumah seperti kuburan. Yang kedua, bahwa orang yang baca Quran di rumah yatasi'u bi ahli, innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Quran, sungguhnya rumah yang dibaca Al-Quran di dalamnya, yang pertama yatasi'u bi ahli, penghuninya itu akan memiliki lapang dada. Yatasi'u bi ahli, lapang dada, jembar manah, tumakninah, sakinah. Yang kedua, wa yaksuru khairuhu, kebaikannya akan melimpah, akan banyak keberkahan yang Allah turunkan di rumah itu. Yang ketiga, tahduruhul malaikah, malaikat itu betah tinggal di rumah tersebut, mendoakan kita. Yang keempat, tahjuruhu syayatin, setan pun menjauhi atau minggat dari rumah tersebut. Itu 4 faedah kalau kita baca Quran di rumah. Akan dilapangkan dada penghuninya, akan dimudahkan kebaikan, dilimpahkan keberkahan bagi penghuninya. Lalu malaikat juga betah ditinggal di situ, mendoakan. Yang keempat adalah setan juga kabur atau lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Nah, tetapi karena banyaknya bacaan yang harus kita baca, merasa harus baca, akhirnya itu terbengkalai waktunya. Malah lebih asyik baca berita, malah lebih penasaran baca berita dibanding penasaran membaca informasi dari Allah, dibanding sibuk mencari informasi dari Al-Quran tentang hakikat kehidupan, tentang hakikat akhirat, tentang bekal kehidupan, bekal akhirat. Itu kita lalai. Ya, illa man rahimahu, kecuali yang Allah rahmati, dia bisa mengambil banyak pelajaran dari Al-Quran, menelaah, mendalami Al-Quran, mendapatkan hikmah, mendapatkan pesan dari Al-Quran untuk bekal dia beramal, bekal berbuat kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang berikutnya adalah tanda bahwa dunia ini sedang menuju kehancurannya atau kiamat, itu adalah wadhuhuru syahadati bizur, munculnya kesaksian palsu. Banyak orang yang tega dan berani untuk bersaksi dengan sumpah yang palsu demi sejumlah uang, demi sejumlah jabatan, demi sejumlah fasilitas. Orang kadang sampai berani bersumpah palsu, padahal dengan sumpah palsu itu dia bisa menjerumuskan saudaranya kepada hukuman yang berat.
Dia bisa menjadikan saudaranya divonis berat karena kesaksiannya itu. Orang yang seharusnya tidak dihukum, orang yang seharusnya dibebaskan, tetapi karena kesaksian palsunya itu orang jadi dihukum. Orang jadi dipenjara mungkin puluhan tahun, orang sampai mungkin dihukum mati gara-gara kesaksian palsu itu. Maka dosa besar dalam Islam syahadatuz zur. Kesaksian palsu itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Dan itu merupakan juga tanda bahwa dunia ini sedang menuju kehancuran. Wa kitmanu syahadatil haqqi, ini masih menyambung, yaitu menutupi kesaksian yang sebenarnya. Jadi kalau tadi banyaknya kesaksian palsu, lalu berikutnya adalah banyaknya sedikitnya orang yang bersaksi jujur. Jadi fenomena saksi baik, saksi buruk ini adalah sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum kita ada sekarang. Nah, berikutnya adalah hadis tentang turunnya ayat hijab. Ini hadisnya cukup panjang, saya simpulkan aja. Ayat hijab itu riwayat Anas bin Malik. Anas itu kan ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya, itu umur dia itu berapa tahun? 10 tahun. Anas bin Malik itu 10 tahun, masih anak-anak. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, usia dia itu 20 tahun. Jadi Anas ini pembantunya Rasul, masih kecil, masih belia sekali, 10 tahun, dan menjadi khadim, menjadi pelayan, pembantu Rasul itu 10 tahun. Berarti kalau Anas 10 tahun bersama Rasulullah dan usia kala itu dia adalah 10 tahun, maka ketika Rasul wafat usianya 20, bercerita bahwa aku melayani Rasulullah SAW 10 tahun lamanya dan belum pernah beliau memarahi saya. Maka ibunya itu meminta doa kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan anak saya. Dan Rasul mendoakannya dengan keberkahan. Ya Allahumma barik lahu, Allahumma katsir malahu wa waladahu wa barik. Ya Allah, perbanyaklah anak ini rezekinya dan keturunannya, berkahi dia di keduanya. Dan terbukti, ya, ucapan Rasulullah SAW terbukti. Anas bin Malik sepeninggal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat kaya raya dan yang sangat tua di Madinah. Usia beliau ketika meninggal 104 tahun. Jadi kaya raya, melimpah, banyak rezeki, dan usianya itu 104 tahun dengan jumlah anak sampai 42 kalau salah. 40 orang anak. Nah, kurang tahu kalau itu bisa ditelusuri Ki cerita. Jadi itu berkat doanya Nabi SAW. Nah, Anas meriwayatkan bahwa ketika Rasul menikah dengan Zainab binti Jahash, ya, itu orang-orang berkumpul di rumahnya. Karena juga pernikahannya berkumpul di rumah. Kemudian beliau mendatangi beberapa kumpulan sahabat yang sedang duduk prasmanan, ya, makan dan duduk ngobrol lah gitu kan. Namanya juga di pernikahan. Datang ke grup ini setelah selesai udah bubar. Datang ke grup ini selesai bubar. Terus maka di antara anjuran dalam resepsi pernikahan itu pengantin yang mendatangi tamu. Sebetulnya, ya, pengantin yang mendatangi tamu, bukan tamu yang keliling naik ke podium, ya, kemudian berjalan.
Itu pengantin yang mendatangi tamu. Dan kemarin saya waktu menghadiri pernikahan di sebuah hotel di daerah Cihampelas itu bagus itu mempraktekkan itu. Jadi mempelai itu mendatangi para tamu. Jadi kebetulan anak muda itunya sekaligus dia mengenalkan diri. Saya nama ini si saya. Begitu. Itu bagus itu. Ya. Bahkan di zaman Nabi orang-orang tua yang datang itu di resepsi itu disuguhi makanannya oleh mempelai. Di zaman Nabi itu begitu. Jadi pengantin nganterin makanan kepada para tetua-tetua itu, kepada sesepuh-sesepuh masyarakat gitu ya, sesepuh kampung, sekaligus mengenalkan dirinya sambil bawa makanan. Itu. Jadi pengantin yang mengenalkan diri dan menyuguhkan makanan kepada tamu. Dan saya kira itu bagus ya, bagus. Jadi yang muda yang nyamperin para tamu gitu. Itu saya kira lebih menghormati ketimbang uwa paman bibi keluarga dari jauh carape harus ngantri ngantai. Kemudian apalagi di depan itu suka ada yang foto-foto, itu mengganggu, membuat capek. Tamu kan sudah jauh datang aja udah syukur itu, sudah alhamdulillah mau datang. Sudah datang diperlakukan seperti itu. Pefotoan dulu harus menunggu, ganti lagi grup lagi pefotoan, kadang-kadang satu kali pose nggak bisa diambil fotonya, diulang terus. Itu bikin tamu nggak nyaman. Kasihan yang dari jauh. Bukankah memuliakan tamu adalah sebuah kewajiban? Nah, memuliakan tamu sebuah kewajiban, maka jangan perlakukan tamu tidak nyaman seperti itu. Kalau ada sisi foto-foto nanti silakan tentukan waktunya. Mungkin setelah resepsi selesai atau bagaimana. Bukan ketika ngantai orang menunggu ngantri di belakang. Itu menzolimi orang yang datang dari jauh, menzolimi orang yang ngantri. Ya diatur-aturlah, jangan sampai para tamu ini menanti lama sehingga dia kesal, tidak nyaman, akhirnya datangnya dia tidak ridho, tidak ikhlas, menggerutu dan sebagainya. Nah, jadi Rasulullah SAW mendatangi kumpulan sahabat tuh yang lagi pada duduk, ini satu grup, datang ke sini beres, datang ke sini bubar, datang ke sini bubar. Nah, ada satu grup, satu lingkar begitulah, yang tanda petik nggak pulang-pulang gitu, betah. Memang para sahabat itu paling betah di rumah Rasul. Saking betahnya para sahabat di rumah Rasul, bukan acara pernikahan saja, itu mereka tuh resep ngumpul di rumah Rasul tuh resep banget. Karena berharap keberkahan, mungkin juga bertanya, mungkin juga konsultasi. Yang namanya pokoknya ngumpul di rumah Rasulullah itu paling betah. Sampai Rasul keberatan, tapi segan menegur mereka. Yang negur siapa? Allah jadinya. Allah yang negur. Tegurannya berupa ayat turun. Surat itu Mujadilah yang bagian belakang itu. Yang kurang lebih maknanya, barang siapa yang ingin bertamu kepada Rasulullah SAW, saking banyaknya orang bertamu ya, dan itu Rasul kan punya keluarga juga, mungkin bikin tidak nyaman ya, namanya berkeluarga kan ada hal-hal yang privasi gitu. Ini sahabat ngumpul terus di rumah Rasul. Allah yang menegur, kayak orang-orang beriman, kalau kalian bertamu kepada Rasulullah, faqaddimu baina yadaykum shadaqat, faqaddimu baina juwakum shadaqat. Sedekah dulu. Ya. Yang barang siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah, sedekah dulu. Sedekahnya bukan ke Rasul, kepada fakir miskin. Kalau sudah bersedekah kepada fakir miskin dan yatim segala macam, baru boleh menemui Rasul. Quran. Lalu ada juga tegurannya, fala tahudu fi hadisin, janganlah kalian terlalu lama ngobrol dengan beliau. Jadi jangan sampai mengajak Rasulullah ngobrol yang lama, kasihan. Beliau kan perlu istirahat dari dakwahnya, itu kan perlu istirahat. Nah ini sahabatnya kadang asik dengan Rasul, kadang ngobrol itu tanda petik ya, waktunya terlalu lama, terlalu menyita waktu Rasul SAW. Sehingga Allah memerintahkan untuk
bersedekah sebelum bertemu Rasul SAW. Ini yang kadang diamalkan oleh beberapa orang, tapi sedekahnya ke dia gitu. Ini penyalahgunaan. Ini penyalahgunaan. Karena yang dimaksud dengan sedekah itu adalah sedekah pada fakir miskin, bukan kepada yang bersangkutan. Iya. Nah, tetapi ayat itu kemudian dimansuh, alias diganti, tidak berlaku hukumnya dengan ayat berikutnya. Tidaklah mengapa kalian menemui Rasul SAW, ya, asalkan ya tetap menjaga adab, kebaikan dan sebagainya. Ya, tadinya itu. Maka dalam tafsir disebutkan satu-satunya orang yang mempraktekkan ayat ini hanya Ali bin Abi Thalib. Hanya Ali bin Abi Thalib yang mempraktekkan perintah ini, yaitu perintah bersedekah sebelum menemui Rasulullah. Keburu dihapus, tidak berlakukan, keburu dimansuh. Yang sempat mengamalkan itu hanya satu orang dari sahabat, hanya Ali bin Abi Thalib. Luar biasa ya, semangat respon Ali bin Abi Thalib itu. Ada perintah langsung kerjakan. Ada menantu. Perintah langsung kerjakan, perintah langsung kerjakan tanpa bertanya-tanya. Itu sahabat kepada Rasulullah. Nah, yang lain mau mempraktekkan itu keburu oleh Allah dimansuh. Khawatir memberatkan mungkin. Khawatir sahabat jadinya enggan bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi singkat cerita Rasulullah SAW setelah menemui kumpulan-kumpulan sahabat itu beres. Ada kumpulan sahabat yang tanda petik ya tidak pulang-pulang, betah gitu. Maka Rasulullah SAW karena beliau dengan istrinya Zainab ya, itu menurunkan atau memasang tirai, memasang penghalang, tutup, ceret, dan kemudian unzilal hijab, disitulah ayat hijab turun. Fadaraban Nabi SAW baini wa bainahu sitra. Lalu Rasulullah SAW mengambil sitroh, pembatas, hijab. Wa unzilal hijab. Disitulah ayat hijab turun. Bukan hijab wajah, hijab apa ini? Hijab batas. Ya. Wa unzilal hijab. Fadaraban Nabi SAW baini wa bainahu sitra. Nah, wa unzilal hijab. Itu Jadi kesimpulannya adalah dianjurkan yang nyuguhin tamu itu mempelai, dan dianjurkan yang mendatangi tamu itu juga mempelai. Tapi tetap ya disesuaikan dengan situasi kondisi. Kalau tamunya ribuan, susah juga mempelai itu mendatangi tamu. Mungkin kombinasi ya. Tetamu para sesepuh, bibi paman dan keluarganya, mungkin mempelai yang datang. Tapi kalau tamu umum, tamu jauh, tamu yang masih pada muda, nggak apa-apa. Itu yang naik ke tribun, podium ya. Mungkin kombinasinya itu. Ya. Jadi tidak bisa dipraktekkan seluruhnya juga ini. Anjuran ini, karena di zaman sekarang kan tamunya ribuan, juga banyak tamunya anak-anak muda yang tidak perlu didatangi karena dia masih sehat, masih kuat berdiri dan berjalan ya. Tapi tetamu-tetamu yang khusus ya, pemuka kaum, pemuka kabilah atau pejabat-pejabat di tempatnya itu dan keluarganya, itu sebaiknya mempelai yang mendatanginya. Biasanya di akad nikah dia sebelum resepsi iya, tapi itu itu semacam izin menikah, seperti ke keluarga tuh pamitan mau nikah gitu. Nah, kalau ini maksudnya adalah resepsinya, acara resepsi, diundangan, nyuguhin makanan, kemudian menyalami tamu. Itu pengantin yang mendatangi tamu, bukan tamu yang mendatangi pengantin. Kalau
pamitan ke uwa bibi, kemudian kepada kakek nenek dan sesepuh itu mau pamitan ingin menikah gitu. Kepada orang tua aja kan? Oh gitu. Bagus itu. Kalau begitu bagus. Kalau setelah ijab kabul kemudian menyalami tetua-tetua. Kadang di beberapa tempat nggak begitu, itu hanya ke orang tuanya saja. Hanya ke orang tuanya saja. Ke tamu umum enggak kan? Nah itu. Kalau ke orang tuanya itu belum kabul. Ya. Nah kemudian adalah adab lain tentang aurat. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada aurat-aurat yang harus dijaga. Anak itu tidak boleh masuk kamar orang tuanya atau kakak perempuannya atau adiknya atau lain sebagainya. Itu 3 waktu. Salas auratil lakum, 3 aurat yang harus dijaga. Yang pertama adalah ba'da subuh. Idza wada'tu siyabi minadh-dhahir. Oh, yang pertama adalah waktu zuhur, maaf. Setelah zuhur itu anak-anak atau siapapun dilarang masuk ke kamar orang tuanya. Anak-anak dilarang masuk ke kamar kakaknya, ke kamar adiknya, ke kamar saudaranya, ya. Perempuan. Itu waktu ba'da zuhur. Kemudian adalah setelah isya, ba'di sholatil isya, itu juga waktu di mana orang buka baju itu, ganti baju, buka baju, ya. Itu. Dan yang ketiga adalah sebelum subuh. Sebelum subuh, ba'da zuhur, ba'da isya, itu Al-Quran menyebutnya salasu auratil lakum, 3 aurat kalian. Jangan izinkan walaupun keluarga masuk ke ruangan. Ya. Anak kecil, kemudian saudara, bahkan kakak adik, bahkan orang tua, itu di 3 waktu itu mereka harus minta izin kalau masuk. Harus minta izin kalau masuk, karena itu 3 aurat yang harus dijaga. Salas aurati lakum. Sebelum fajar, sebelum subuh, setelah zuhur dan setelah isya. Saya kira pernah dibahas dulu ya. Yang terakhir, satu tema lagi. Tadi tema tanda kiamat. Yang kedua tema hijab. Yang ketiga udah ya tema aurat ya. Masuk kamar ya. Nah kemudian terakhir ya, ada waktu sedikit lagi. Aklu rajul ma'amro'atihi. Di antara adab yang diajarkan Islam dalam kitab Adabul Mufrad ini adalah anjuran suami istri itu makan di satu tempat, makan di satu wadah, makan di satu tempat, satu piring berdua. Bukan nampan, piring. Kalau nampan makan gede, yang biasa buat 5 orang. Tuh, nah ini mah piring. Bahkan di satu menu gitu loh, di satu makanan. Ini dilakukan orang anak-anak sekarang, di bagian dari soswitnya itu. Kadang es krim berdua. Anak sekarang ya, anak-anak sekarang saya lihat itu. Pasangan-pasangan muda biasanya itu. Rujak berdua, ya. Kadang beli minuman berdua, sedotannya itu 2 gitu. Ya kalau belum mahram dosa ya. Ini maksudnya sudah mahram. Suami istri kalau belum mahram ya haram, karena itu bagian dari ikhtilat. Kata Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu akulu ma'an nabi haisan. Kata Aisyah, aku pernah makan manisan bersama Rasul SAW. Haisan itu manisan korma. Famara Umar fada'ahu fa'akala. Umar lewat dan dipanggilnya, fa'akala, dia makan. Fa'asobat yaduhu isba'i.
Faqala has lau uta' fi kunna ma ra'at kunna ainun fanazala al-hijab. Nah, itu tangan Rasulullah SAW itu dengan tangan Aisyah itu sampai pacorok di manisan itu gitu. Jadi tangan Aisyah dengan tangan Rasul pacorok di manisan itu. Itu maksud dari sepiring berdua itu. Sepiring berdua, segelas berdua, semangkok berdua. Dan kalau buah-buahan ya mungkin dibelah dua dan lain sebagainya. Itu ternyata sunnah itu. Bukan hanya mandi bersama suami istri itu, sepiring berdua juga bagian dari sunnah. Sepiring berdua juga bagian dari sunnah. Mandi bersama? Iya, mandi bersama sunnah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW itu dengan Aisyah itu kadang saling rebutan gayung. Segayung berdua, segayung bersama. Biasanya pasangan muda mah di kita iya, tapi kalau sudah menjelang tua nggak dipraktekkan lagi. Nah, Rasulullah SAW sampai beliau sepuh pun mengamalkan itu. Jadi bedanya beliau itu menjaga tradisi itu dengan istrinya. Kalau kita mah biasanya waktu muda aja. Waktu muda mah segala berdua teh ya enjoy. Nah bosan. Nah, supaya tidak bosan, nah itu. Supaya tidak bosan mungkin harus ada improvisasi. Ya. Dengan yang tidak bosan. Begitu. Jadi healing ya. Bisa jadi dengan cara itu ya meremajakan hubungan bisa. Jika angkot meremajakan ya, permajaan itu kan. Meremajakan hubungan. Atau dengan suasana lain. Yang penting opsinya jangan yang berat. Kalau yang berat tuh objek baru itu berat, opsinya berat. Pasangan baru itu objeknya berat itu. Karena perlu logistik dan persiapan lain sebagainya. Ya, maksud saya adalah dengan yang ada. Sampai beliau tua itu dijaga oleh Rasulullah SAW. Keharmonisan seperti itu. Mandi bersama, makan sepiring, bahkan tangannya pacorok dalam satu hidangan, itu dijaga oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau tua. Bedanya dengan kita, mungkin kita pas muda aja. Mungkin muda juga kita enggak melakukan itu. Dikuatkan oleh riwayat lain, annahu sami'aha taqulu. Disebutkan bahwa Khawlah ini seorang sahabiah ya, menceritakan sebuah hadis dari istri Rasulullah SAW, disebutkan ikhtalafat iyadi wa yadu Rasulillah fi ina'in wahid. Tanganku berkelindan dengan tangan Rasul dalam satu bejana. Jadi bareng gitu. Wah, sampai tangan dengan tangan teh dina hidangan teh papukat gitu. Seperti berebut. Padahal tidak berebut, itu bagian dari keharmonisan. Ikhtalafat iyadi wa yadu Rasul. Ikhtalafat itu artinya patuker. Tapi maksudnya bukan patuker tangan, bukan. Tanganku dan tangan Aisyah itu patuker di satu piring makan itu. Fi ina'in wahidin. Ini hadis riwayat Ahmad juga dan disahihkan oleh Albani. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.